Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 tank di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Kehidupan. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Terungkapnya kekayaan fantastis milik Rafael Alun, salah satu mantan pejabat di Dirjen Pajak, dengan angka mutasi hingga sekitar 500 miliar atau setengah triliun. Gaya hidup mewah keluarganya dan sejumlah barang-barang super mewah yang dia miliki membuat sejumlah masyarakat bertanya-tanya, mungkinkah kepemilikan aset dan uang yang nilainya diprediksi hampir menyentuh sekitar 1 triliun itu merupakan hasil korupsi? Isu dan cerita-cerita tentang sejumlah oknum pegawai pajak dengan aset melimpah, rumah di mana-mana, uang tabungan puluhan miliar hingga ratusan miliar, sebenarnya sudah menjadi konsumsi masyarakat sejak lama. Isu terkait dugaan kemungkinan adanya permainan pajak antara wajib pajak dengan oknum petugas pajak juga sangat sering didengar oleh sebagian masyarakat, khususnya di kalangan sejumlah pengusaha, seperti semacam rahasia umum. Hanya saja sangat sulit untuk membuktikan secara fisik dan terdokumen soal isu kemungkinan adanya kong kali kong dan permainan pajak antara oknum pengusaha, oknum masyarakat dengan oknum pegawai pajak ini. Yang biasanya ditemukan sebagian masyarakat adalah indikator-indikator oknum pegawai pajak yang hidupnya bermewah-mewah, asetnya luar biasa banyak, dan memiliki tabungan jumbo. Sebagian masyarakat kemudian menduga-duga oknum pegawai pajak itu kemungkinan melakukan korupsi pajak, kong kali kong dan sebagainya, jauh sebelum kasus Rafael Alun ini. Ada oknum Gayus Tambunan, pegawai pajak yang memiliki aset dan tabungan jumbo, tidak wajar dan diduga korupsi pajak. Aset dan kekayaan Gayus Tambunan waktu itu dinilai sangat tidak wajar dilihat dari jabatannya yang hanya pegawai pajak tingkat rendahan. Belakangan Menteri Mahfud MD juga menyebut-nyebut adanya mutasi sekitar 300 triliun di Kementerian Keuangan, kementerian di bawah Sri Mulyani, yang salah satunya membawahi Dirjen Pajak. Mungkinkah transaksi ratusan triliun itu adalah upaya penyelewengan uang negara? Apakah uang itu hasil pajak yang dibayar rakyat? Belum jelas. Untuk menjawab semua itu masih dibutuhkan penelusuran panjang dan bukti-bukti valid. Realitas itu memunculkan wacana sebagian masyarakat untuk tidak membayar pajak. Alasannya, untuk apa membayar pajak kalau hanya untuk dikorupsi oknum pegawai pajak? Tidak ada jaminan dari pemerintah bahwa uang pajak yang dibayarkan masyarakat tidak akan dikorupsi atau diselewengkan atau ditilep oleh pegawai pajak dan sebagainya. Wajar jika mantan ketua PBNU Kiai Haji Said Akhil Siroj sempat mewacanakan soal penolakan bayar pajak, khususnya jika uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat ternyata dikorupsi oleh oknum pegawai pajak. Pertanyaannya, kenapa masyarakat harus bayar pajak jika ternyata uang pajak rakyat itu hanya untuk dikorupsi? Siapa yang menjamin uang pajak yang dibayarkan rakyat tidak akan dikorupsi? Padahal rakyat sudah
dibebani sedemikian banyak jenis pajak di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2000-an yang lalu, sempat ada rakyat kecil bernama Zaini, warga Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, yang terang-terangan deklarasi menolak bayar pajak. Alasannya, tidak ada jaminan dari pemerintah bahwa uang pajak yang dia bayarkan tidak akan dikorupsi oleh pemerintah. Mungkinkah diperlukan langkah bahwa masyarakat tidak perlu membayar pajak secara massal karena banyaknya dugaan korupsi oleh oknum pegawai pajak? Lalu, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar dugaan kemungkinan uang pajak rakyat tidak dikorupsi? Bagaimana pendapat Anda?